memuji, menyembah Tuhan kami. Kami bersyukur bahwa sebenarnya waktunya itu 10:30 ya. 11:30. Ini hampir jam 12. Saya bingung ya, kenapa waktu untuk Tuhan kita kalau apa minta diskon ya. Waktu. Nah, saya bersyukur juga walaupun sedikit tapi kita berjalan, dan nanti kita doa, sebelumnya kita doa, nanti kita minta Tuhan kirimkan lagi teman-teman kita yang lain. Oke, sebelum mulai kita sapa dulu yang Zoom. Shalom teman-teman yang di ini ada dari Ambon, dari mana lagi? Dari Pekanbaru. Ya teman-teman yang di Zoom ya, selamat jumpa, selamat kita beribadah sama-sama, ibadah kita luangkan waktu kita untuk memberikan 24 jam dalam waktu kita, sedikit saja kita berikan bagi Tuhan, serahkan hati, pikiran semua sungguh-sungguh kepada Tuhan, biar Tuhan beracara dalam hidup kita, karena kita hidup ini kalau saya baca di Ulangan 28 apa yang ada berkat sama kutuk ya. Kalau kita ikut apa yang Tuhan mau, maka kita akan diberkati. Yang sakit pun sakitnya sembuh. Tetapi pada saat kita melawan Tuhan, ada waktu lowong yang begitu banyak, kita tidak berikan bagi Tuhan, kita pakai suka-suka kita karena hidup kita punya. Nah itu kita, walaupun kita sehat, tetapi jangan sampai kutuk itu mengikuti kita, sakit yang kecil bisa menjadi besar. Jadi puji Tuhan, hari ini kita ketemu sama Binro Kris, tapi dari eselon 1-nya IKFT. Mungkin sedikit nggak apa-apa, tapi kita berdoa, kita minta Tuhan kirim, dan kita lihat berapa yang nanti Tuhan tambahkan bagi kita. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya, minta tuntunan Tuhan. Dan selamat siang Pendeta Ivon, terima kasih sudah hadir. Selamat siang teman-teman dari IKFT yang sudah mempersiapkan semua, dan teman-teman yang lain dari inspektorat, dari ini kita sudah berkumpul ini. Puji Tuhan, Tuhan ambil kita untuk bergabung, untuk berkumpul, untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kita berdoa minta Tuhan kirim lebih banyak lagi. Kita berdoa. Haleluya, segala puji, hormat, dan sembah hanya bagimu. Saat ini Tuhan, dari tadi hamba mencari orang di lantai 5, terus hamba memanggil teman-teman di lantai 9, bahkan teman-teman lantai 10 dan lantai 5. Tuhan siapkan semua. Tuhan, kursi-kursi sini masih kosong. Di Zoom kami sudah terisi, kami mengucap syukur. Kami tahu bahwa Tuhan memanggil masing-masing kami. Engkau siapkan kami semua. Engkau panggilkan, engkau kirim lebih banyak lagi kami untuk bersekutu, memuji, menyembah, dan menerima berkat makanan rohanimu. Sehingga menguatkan kami, sehingga jiwa dan roh kami boleh kuat. Bukan tubuh saja tetapi roh ini. Dan kuasa Tuhan boleh turun. Biarlah ibadah ini Tuhan hadirkan lebih banyak. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan ibadah ini. Kuduskan tubuh jiwa kami orang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tangan Tuhan turun mengatasi semua permasalahan hidup kami. Berkati dan kuduskan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita sama-sama menyanyi puji Tuhan. Lagu pertama, segala puji syukur. Kita menyembah Tuhan, kita memanggil Tuhan, biarlah malaikat surgawi bersukacita ya. Kita sukacita, malaikat surgawi bersukacita. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mungkin kita bangun dan kita kasih dipuja. Kami mau bersama
hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan tambahkan 2 orang. Amen. Sambil kita penyembahan, Tuhan pasti kirim lebih banyak. Kita hitung aja. Kita nanti lihat kuasa Tuhan yang melakukan semua ya. Amen. Oke, kita masih nyanyi segala puji syukur. Nanti kita mungkin ada nyanyi sambil bersyukur gitu. Mungkin ada lagu-lagu yang keluar tuntunan Roh Kudus, kita nyanyi aja yang semangat ya. Segala puji syukur, semangat hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Sudah haleluya belum hatinya? Silakan duduk. Makasih ya. Kita harus sukacita karena kita menghadap Tuhan kita. Saya ada ini, kita bangun pagi, kita kan dikasih hidup, napas hidup ini kalau pandemi itu orang sampai meninggal karena nggak ada oksigen. Tetapi pada saat ini kita itu Tuhan kasih bernapas, terus kita nggak bayar. Coba hitung umur kita masing-masing. Sejauh itu Tuhan menolong kita. Terus waktu kita, ini ada waktu istirahat, makan siang, ya makan ada tuh. Nah, masuk deh, masuk. Puji Tuhan, 3, 4, coba lihat, 5, 6. Puji Tuhan, Tuhan bekerja. Jadi ini bukan pekerjaan kita, pekerjaan Tuhan. 7 orang, 8 orang. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita lihat tadi aku berdoa, kita sedikit nih. Aku minta Tuhan tambah, sekarang 8 orang datang. Tadi tambah 2 berarti 10. Lebih banyak dari kita. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan 11. Puji Tuhan. Selamat datang Pak Eko. Terima kasih punya waktu untuk hadir bersama. Kita nyanyi lagu apa yang semangat ya, di luar itu nggak apa-apa. Ada yang request lagu semangat? Kita naikkan hati kita ke Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Atau Yesus itulah satu-satunya. Lagu apa? Anak-anak sekolah minggu. Ya. Kita di hadapan Tuhan, kita nih debu tanah loh. Debu tanah nih, ada debu nih. Kita tiup hilang. Bukan kita tiup angin kecil aja hilang. Tetapi kalau sampai saat ini kita masih bertahan, Tuhan itu kekuatan kita. Tuhan menolong kita. Sehingga walaupun ditiup, diterpa semua juga kita tetap kuat.
Karena yang menopang kita siapa? Tuhan. Ya, kita angkat hati kita kepada Tuhan ya. Oke. Lah satu-satunya penolongku yang sungguh, semangat ya. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Cukup. Asal hati kita bergembira ya. Tanda Tuhan ada dalam hati kita, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih. Kalau di antara kita masih belum ada, tenang, berdoa, minta Tuhan yang masuk. Karena tubuh kita ini terdiri dari tubuh badan kita, terus kita ada jiwa. Jiwa itu yang berhubungan dengan emosi segala macam ya. Terus kita punya roh. Roh kita bersatu sama roh Tuhan. Tubuh kita ini tenang dan kita berdoa, maka roh kita bersatu itu dan itu naik ke Tuhan. Betapa Tuhan senang gak kalau terima, wah ada korban pujian, ada korban. Jadi sesuatu itu kita dari hidup kita masing-masing kita nih, kita coba berhubungan dengan Tuhan dengan hati yang tulus. Karena Tuhan mengasihi kita. Saat ini Tuhan Yesus ada di sorga. Dia lagi menyediakan tempat bagi kita. Kita akan ke sana semua. Tapi ingat, yang percaya saja dia adalah jalan keselamatan dan hidup. Jadi kita betapa kalau kita saat ini kita sehat. Kita sakit apapun doa. Tuhan itu punya kuasa sehingga kita mendapatkan kekuatan, kesembuhan. Kalau tidak percaya, silakan coba. Masuk deh. Puji Tuhan ya. Oh Pak Mangasi. Puji Tuhan ya. Jadi ini kita lihat sendiri ya. Apa yang Tuhan buat bagi kita ya. Puji Tuhan. Pendeta Ivon, puji Tuhan. Kita doa minta Tuhan sendiri bekerja untuk pekerjaannya. Oke, kita nyanyi lagu kedua, Kau yang terindah ya. Nyanyi dari dalam hati. Berikan persembahan ini hanya bagi Tuhan. Oke deh. Kermanda. Ini nomor 2 ya. Ada ya. Dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termandi di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Nyanyi dari dalam hati dan tujuan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga dapatkan roh Tuhan. Namamu selalu. Tiada lutut
Kita mengucap syukur Tuhan telah melakukan hal yang terbaik. Dan kita semua lihat yang hadir awal, tadi kita berdoa minta Tuhan kirim, Tuhan sudah kirim. Kita yang ada di sini adalah waktu yang terbaik. Serahkan hati, pikiran 24 jam. Kita bisa bekerja, jamnya bisa 12 jam lebih, tetapi buat Tuhan kita kasih waktu baca 2 ayat. Untung enggak? Tuhan itu sumber kehidupan, Tuhan itu kekuatan kita, Tuhan adalah segala-galanya. Kita sakit berat, kita belum nggak ada orang peduli, kita berdoa Tuhan turun tangan. Jadi kita sungguh-sungguh taruh hati kita hanya ada Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh masalah apapun, pekerjaan kantor apapun, utamakan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan bereskan. Amin. Amin. Dah, mungkin waktu saya berikan kepada Pendeta Ivon dari GKI Bektim. Pada Pendeta Ivon silakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita siapkan hati pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bisa bangun di pagi hari, kami bisa mendapatkan kekuatan dan kesehatan, kami bisa ada di tempat ini ya Tuhan, bukan semata karena kemampuan kami, bukan semata karena kemauan kami ya Tuhan, melainkan karena anugerah dari-Mu, kasih dari-Mu saja yang melayakkan kami, memperkenankan kami supaya kami bisa punya waktu dan kesempatan untuk bisa merenungkan firman Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan di tengah segala pergumulan kami, di tengah segala tantangan yang ada dalam hidup kami, tidak mudah untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu kami butuh tuntunan dan pertolongan dari-Mu saja supaya kami bisa dimampukan bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman Tuhan di dalam keseharian kami. Baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah apapun yang kami lakukan, biarlah kami bisa terus memuliakan nama-Mu. Karena itu berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semoga suara saya kedengeran sampai ke belakang ya. Baik. Ya. Ada satu ayat yang mendasari renungan kita pada saat ini diambil dari Amsal 19 ayat 21. Amsal pasal 19 ayat 21 hanya satu ayat saja, namun kiranya bisa kita ingat terus dalam kehidupan kita. Akan saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru yang kedua, Amsal 19 ayat 21. Bapak Ibu yang punya Alkitab di gadget atau handphone masing-masing bisa ikut membukanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, serta memelihara firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Shalom Ibu Bapak, Saudara yang kasih Tuhan. Ya, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, baik di tempat ini maupun juga melalui Zoom di tempat masing-masing. Perkenalkan, saya Pendeta Ivon Maranatha dari Jemaat GKI Jalan Bekasi Timur, bersama dengan Ibu Erika juga, yang lokasinya ada masih di Jakarta Timur, dekat stasiun Jatinegara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita punya keinginan ya. Kalau lihat tema kita hari ini, saya diberikan tema keinginanku atau keinginannya. Setiap kita pasti punya keinginan. Dari keinginan yang sederhana sampai keinginan-keinginan yang cukup sulit untuk bisa kita jalani gitu ya. Misalnya apa? Hari ini setelah pulang kerja, saya ingin ke supermarket dulu karena stok bahan makanan sudah mulai nipis di rumah. Atau hari ini saya ingin makan malam bersama dengan teman-teman kantor saya. Jadi saya harus mengabari orang rumah dulu. Atau hari ini saya ingin menyenangkan pasangan saya, istri atau suami saya dengan membelikan makanan kesukaan dia. Atau hari ini anak saya ulang tahun, saya ingin membelikan kue ulang tahun untuknya. Contoh keinginan-keinginan sederhana yang bisa langsung kita penuhi. Ada juga keinginan-keinginan yang sifatnya lebih kompleks.
Misalnya, keinginan-keinginan yang butuh waktu atau proses panjang untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Misalnya saya ingin punya rumah sendiri sehingga saya harus nabung supaya suatu saat saya bisa membeli rumah yang saya inginkan. Atau saya ingin menikah dengan pacar saya sehingga saya harus komit dalam relasi yang saya jalani. Saya ingin sehat sehingga saya harus komit untuk olahraga rutin, makan makanan yang sehat supaya bisa mendapatkan tubuh yang sehat. Atau saya ingin mengembangkan diri saya lebih baik lagi sehingga saya harus melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk pengembangan diri saya. Dan berbagai keinginan lain yang ketika muncul keinginan tersebut maka harus ada komitmen juga usaha untuk bisa mewujud nyatakan keinginan tersebut. Dalam kehidupan kita yang diwarnai dengan berbagai macam keinginan, kita menyadari bahwa tidak semua keinginan kita bisa terwujud. Kita ingin punya tubuh yang sehat misalnya. Namun ada kalanya karena imun atau daya tahan tubuh yang kurang sehingga satu saat kita juga bisa sakit. Sekuat-kuatnya kita satu saat kita juga bisa sakit. Atau kita ingin relasi kita dengan orang-orang sekitar kita baik, harmonis gitu ya. Namun tidak menutup kemungkinan. Satu saat ada selisih paham atau beda pendapat atau bahkan konflik dengan rekan sekerja, dengan anggota keluarga sehingga apa yang kita inginkan kurang bisa tercapai. Atau misalnya kita ingin sampai di tempat kerja dengan lancar. Tidak ada halangan apapun, tapi siapa yang tahu misalnya di tengah perjalanan kita menemukan kemacetan atau hal-hal lain yang bisa mengganggu perjalanan kita. Dan contoh-contoh lain yang memperlihatkan bahwa tidak selamanya keinginan kita bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di dalam segala hal yang kita alami dalam hidup kita, baik itu keinginan kita terwujud atau belum, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita dengan rendah hati melihat pada Allah sang pemilik kehidupan kita. Yang kepadanya kita percaya dia punya otoritas penuhnya dalam kehidupan kita. Kita boleh punya keinginan, punya permohonan, punya permintaan apapun itu. Saya yakin Bapak Ibu Saudara di dalam doa-doa, di dalam harapan pasti terselip keinginan-keinginan yang selama ini diminta kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita bertanya-tanya gitu ya, kalau misalnya belum dikabulkan, Tuhan apa yang salah dengan keinginan saya? Saya ingat seorang teman pendeta, dia sudah kurang lebih hampir 4 tahun menikah dan belum dikaruniai anak. Dan selama itu mereka terus berdoa, memohon kepada Tuhan supaya bisa diberikan keturunan. Dalam satu titik mereka pun juga bercerita, Tuhan dalam perjalanan waktu ini apakah doa kami yang harus kami ubah untuk terus meminta kepada Tuhan atau membiarkan ya udah apapun jawaban Tuhan baik tidak punya atau punya anak, kami tetap pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ada keberserahan diri. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, kita boleh punya keinginan atau rencana dalam kehidupan kita, tapi selanjutnya apakah dengan rendah hati kita menyerahkan bahwa yang terbaik menurut Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak mudah untuk bisa berserah pada apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena sebagai manusia yang punya ego, pasti yang kita inginkan adalah Tuhan, kalau bisa keinginan saya yang terpenuhi. Tuhan, kalau bisa keinginan saya yang terkabul sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kita ingat dalam kehidupan Tuhan Yesus ketika dia semakin dekat dengan kematiannya. Dalam Matius 26 ayat 38 sampai 39 dikatakan dia berdoa di Taman Getsemani dalam hati yang sangat sedih dan gentar, dikatakan di situ. Dia mengungkapkan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus dalam kemanusiaannya ingin kalau misalnya bisa cawan penderitaan ini segera aja deh berlalu. Tapi dia katakan selanjutnya, jangan kehendakku yang terjadi tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Untuk punya sikap hati yang berserah diri pada kehendak Tuhan itu nggak mudah Ibu Bapak.
Membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita butuh hikmat juga kerendahan hati yang sangat besar. Karena sekali lagi biasanya ego kita, kemanusiaan kita yang menginginkan supaya saya yang terpenuhi permintaannya. Ketika minta sama Tuhan, kita tentu ingin supaya keinginan kita terwujud. Namun hari ini kita bisa belajar, walaupun keinginan kita belum terwujud, apakah kita mau terus berserah dan mengandalkan Tuhan serta percaya bahwa yang Tuhan berikan lebih baik, bahkan jauh yang terbaik dari apa yang kita pikirkan. Saya pernah berencana memimpin ibadah gitu ya pada hari Minggu. Pas Minggu subuhnya ternyata saya bangun dengan rasa sakit kepala gitu ya, kelayangan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau boleh saya bisa mimpin ibadah ini dengan tubuh yang sehat gitu ya. Karena udah gak mungkin lagi cari gantinya. Gimana udah detik-detik harus mimpin ibadah pagi tapi kondisinya kurang fit. Setelah berdoa, kemudian juga mandi, siap-siap, makan, dan seterusnya, sampai di tempat ibadah, ternyata belum terkabul keinginan saya. Kepalanya masih sakit, masih. Gitu ya. Saya berdoa lagi, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Kalau boleh, walaupun masih sakit, biarkan saya diberikan kekuatan, supaya saya jangan sampai pingsan, dan seterusnya. Gitu ya. Udah detik-detik mau khotbah, masih kelayangan gitu ya. Saya sampai ketika nyanyi saya minta ke salah satu penatuannya, Bu bolehkah saya minta teh panas gitu ya, teh manis panas, teh manis anget gitu ya, supaya bisa melayani dengan baik karena dari semalaman, dari pagi tadi ternyata kondisi fisik saya kurang baik. Terus penatua itu memberikan teh manis dan puji Tuhan, walaupun sakit kepalanya masih ada dalam diri saya, tapi saya bisa melayani sampai selesai. Diberikan kekuatan walaupun doanya nggak langsung terkabul pada saat itu juga. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, kita juga punya pengalaman hidup masing-masing di mana ada kalanya doa atau keinginan kita belum tercapai, belum terkabul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tuhan, saya ingin mengembangkan karir saya, tapi kok kayaknya gini-gini aja. Tuhan, saya ingin keluarga saya ada yang sembuh dari sakit. Saya udah lama berdoa, tapi kok Tuhan belum kabulkan dan masih banyak permintaan atau keinginan kita yang lain. Tapi di balik begitu banyak permintaan kita, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, mari kita bisa melihat. Mari kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Apakah kita membiarkan Allah tetap menjadi Allah yang punya otoritas dan kehendak sepenuhnya dalam kehidupan kita? Bahkan yang terbaik melampaui akal pikiran kita yang terbatas. Karena jika kita menuntut hanya keinginan kita dan permintaan kita yang terkabul, artinya kita yang sedang menjadi Tuhan. Kita sedang memutarbalikkan posisi kita dengan Tuhan. Kalau kita nuntut, Tuhan hanya memenuhi apa yang jadi maunya kita. Padahal dalam kehidupan kita, tadi Ibu Erika mengatakan kita hanya debu tanah gitu ya. Yang kalau bukan Tuhan yang kasih kita hidup sampai saat ini, ya kita bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Kita hanya tahu sedikit saja bagian dari kehidupan kita yang sedang kita jalani. Kita nggak pernah tahu keseluruhan gambaran kehidupan kita yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita belajar rendah hati, berserah pada setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun itu sesuai dengan keinginan kita atau bahkan jauh dari apa yang kita harapkan. Yang kedua, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, membiarkan Tuhan berkarya, berkehendak dalam kehidupan kita artinya bukan semata kita yang punya keinginan atau rencana. Melainkan melihat lebih jauh apa rencana atau keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bukan semata Tuhan saya ingin A, B, C sampai Z. Tapi dibalik gitu ya. Tuhan apa kehendak Tuhan yang bisa saya wujudkan melalui kehidupan saya. Jadi selama ini kita minta terus sama Tuhan. Tapi lupa. Apa yang bisa saya lakukan Tuhan dalam rencana Tuhan melalui permohonan atau permintaan saya. Misalnya, Tuhan saya mau berkeluarga gitu ya. Tapi lebih jauh ketika kita ikut pada apa yang menjadi rencana Tuhan, Tuhan dalam keluarga yang saya bangun, apa yang Tuhan kehendaki supaya keluarga yang saya bangun sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan saya mau pekerjaan B, C dan seterusnya.
Lebih jauh, pekerjaan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan apa yang bisa saya lakukan untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan yang saya lakukan. Jadi dalam hal-hal itu, keinginan atau harapan kita melihat Tuhan yang jadi subjek utama. Bukan kita yang jadi subjek dan Tuhan yang melulu harus menuruti apa yang kita inginkan. Di dalam Yakobus 4 ayat 13-15 juga menguatkan kita semua Ibu Bapak. Saya bacakan ya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan mendapat untung. Di ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam keinginan-keinginan yang kita bangun, di dalam setiap hal, mari kita bertanya, apakah hanya menurut keinginan saya? Atau kita bertanya lebih lanjut, jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Karena apa? Lagi-lagi balik ke firman Tuhan. Kita nggak pernah tahu kehidupan kita. Bahkan sejam dari sekarang, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Maka yang kita lakukan adalah, mari dengan rendah hati, kita menjalani apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan apa? Ya tentu bukan apa yang menurut diri kita sendiri, ego diri kita sendiri. Melainkan apakah di dalam setiap hal yang kita lakukan kita bisa memuliakan Tuhan, bisa menghadirkan berkat, bisa menghadirkan kasih, bisa menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang sekitar kita. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bertanya kembali. Ketika saya punya rencana A, B, sampai Z, apakah dalam rencana-rencana tersebut kita memuliakan Tuhan atau tidak? Apakah dalam pekerjaan kita juga turut memuliakan Tuhan dengan bekerja jujur, integritas, bahkan tidak lupa untuk terus menjadi saluran berkat melalui setiap penghasilan kita. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, selamat melihat kembali secara luas dalam setiap keinginan rencana di hidup kita. Semoga kita bisa terus menjadikan Tuhan sebagai subjek utama. Karena Dia yang punya hidup kita. Bukan sekedar objek yang kita tuntut untuk memenuhi segala permintaan kita. Melainkan dengan rendah hati kita bisa terus ikut pada apa yang jadi rencana Dia. Walaupun mungkin saat ini permintaan saya, permohonan saya dalam hidup belum terkabul, tapi kita bertanya lebih jauh. Tuhan, kalau Tuhan belum mau mengabulkan permintaan atau permohonan doa-doa saya pada saat ini, apa yang bisa saya kerjakan untuk bisa ikut pada apa yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Doa syafaat. Doa setelah firman. Ya. Firman aja dulu. Nanti dari berkat. Oke. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Saat ini ya Allah, kami mengucap syukur karena dalam firman Tuhan kami diteguhkan dan dikuatkan bahwa kami punya banyak rancangan dan keinginan, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Engkaulah sang pemilik kehidupan kami yang paling tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kami, melampaui akal pikiran kami yang terbatas. Kami hanya tahu sedikit saja apa yang terjadi dalam kehidupan kami, apa yang kami inginkan dan kami harapkan ya Tuhan. Karena itu berikan kami kerendahan hati, juga hikmat, supaya membiarkan Engkau tetap menjadi Allah yang berkarya sepenuhnya dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak membiarkan ego kami, kepentingan diri kami sendiri yang mengendalikan kami untuk bisa menjalani hidup kami. Melainkan kami bisa terus membiarkan Engkau sebagai Allah sang pemilik hidup kami, yang punya bahkan yang tahu apa yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami hikmat juga kerendahan hati. Sekalipun apa yang kami mohonkan belum terwujud, biarlah kami bisa berserah pada apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu, serta berusaha yang terbaik, karena Engkaulah yang menjadi Allah sang pemilik kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin.
Puji Tuhan, sudah diberkati belum? Semalam ada titipan satu firman ya, walaupun sudah selesai tapi saya harus sampaikan. Karena semalam saya pulang capek tidur, tengah malam saya bangun. Terus ada firman yang Tuhan kasih buat kita semua. Jadi Ulangan 28. Kita mau diberkati semua kan? Kita mau semua diberkati. Nah ini Tuhan katakan, walaupun firman sudah doa firman semua, tapi titipan ini harus saya sampaikan. Di sini berkat, Ulangan 28. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Terus ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3, diberkatilah engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapi dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Ayat 7, Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ya ini semalam ini Tuhan kasih firman ini. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu, Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus ya ingat. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Jadi kita nggak usah tunjukkan kekuatan-kekuatan, dengan sendiri dia akan takut. Ini firman Tuhan. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Anak-anak tuh ingat, akan buah kandunganmu dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit untuk memberikan hujan tanahmu pada masa dan memberkati segala pekerjaanmu. Engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminjam. Oh ini udah mau habis aku sampai selesai. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Ya, Tuhan akan mengangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Akan naik ya, jadi kita lihat kalau hidup kita makin naik berarti kita diberkati. Tetapi kalau turun kita koreksi diri, kita lagi nggak benar ya. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi kita ingat ya, ini titipan aku tadi nggak mau sampaikan, tetapi harus tahu kalau kita mau diberkati. Ayat 15:1 aku ambil. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk akan datang kepadamu. Walaupun kita kelihatan kaya banyak ini terus sehat-sehat saja, tetapi pada saat kita tidak mendengarkan suara Tuhan, maka kutuk itu akan datang. Jadi sisa kita pilih, hidup ini pilihan. Tadi sudah debu tanah, terus rancangan kita rancang, aku akan punya rumah yang bagus, punya mobil yang mewah, aku ada punya anak-anak yang berhasil. Semua itu apa?
Tuhan yang membuat, tadi udah firman-Nya. Kita merancang yang bagus, tetapi Tuhan. Yang jelek pun anak yang mungkin di bawah ya, di bawah standar ya. Tuhan yang mengangkat. Kalau kita masih kurang apa? Tuhan akan melengkapi. Jadi kalau mau terima berkat, tolong Ulangan 28 ini dengar suara Tuhan baik-baik dan lakukan. Apapun masalahnya, apapun sulitnya, apapun pada titik yang terendah atau keterpurukan itu, Tuhan katakan bahwa Dia akan mengangkat. Kalau sekarang mungkin nggak jadi, mungkin ada yang jadi OB, Tuhan akan angkat dia, lama-lama diangkat. Semua itu hidup ini Tuhan yang punya. Jadi tadi menurut firman itu rancangan bisa rancangan kita, tapi keputusan itu Tuhan. Jadi serahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin ya. Oke ya, terberkati kan? Simpan itu firman baik-baik karena itulah yang kita ingini. Kita nyanyi satu lagu deh. Ketika aku... Tapi ingat ya, harus kasih waktu buat Tuhan. Harus waktu 24 jam. Terus kita hanya kasih 5 menit. Bapak kami di surga doa gitu aja. Kita mau banyak dari Tuhan tapi kita hanya sebentar. Kalau misalnya ada seorang bapak anaknya mau minta, pasti dia rayu-rayu lama juga boleh, yang penting dapat. Nah kita punya Tuhan itu, Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Amin. Lagi. Banyak yang punya beban. Banyak yang punya beban. Semua punya beban. Kita nyanyi sungguh-sungguh ketika aku berbeban berat. Kita udah terima firman Tuhan. Kita minta Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang punya kuasa itu mengangkat beban kita. Jadi jangan kutuk yang kita terima. Minta ampun dosa kita. Kita orang berdosa. Kita orang lemah. Sedikit dicolek marah. Sedikit di ini kita tersinggung. Lepas itu semua itu dari iblis. Terima Tuhan. Tanda kehadiran Tuhan ada damai, sejahtera, sukacita. Dan ada kasih ya. Ya kita lihat siapapun penuh dengan kasih penuh. Oke. Kita menyanyi ketika aku berbeban berat. Terus doa beban ya. Kita masing-masing doa. Oke. Ketika aku berbeban berat ya. Semua nyanyi dan minta kelepasan dari Tuhan. Ketika aku berbeban berat, datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita. Damai dan sukacita, sejahtera dalam hidupku. Dalam hidupku ketika aku berputus asa, aku berputus asa, ku datang kepada Yesus, datang kepada Yesus. Dia berikanku dan lepaskanku. Jadi baru. Semua bersama Tuhan Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan, tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, 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 Yesus Tuhan, mulia namanya. Dan namamu ku tinggikan, ku agungkan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Doa ya. Kita berdoa. Semua sambil gitar ini dimainkan secara ini, terus
Masing-masing angkat beban. Tuhan ada di sini bersama kita. Doa masing-masing, beban apapun. Kita mau diberkati, dengar suara Tuhan. Firman ku dengar, ku dengar Tuhan memanggil. Ku dengar. Sambil doa ya, masing-masing doa. Kita kasih waktu doa, beban semua diangkat. Ku dengar, kami nyanyi. Nah, Tuhan memanggil. Kami nyanyi. Ku dengar Yesus memanggil. Semua doa, terus kita akan menyanyi. Ku dengar Tuhan memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Yang lain aja ya, yang lain itu nggak ada di sini. Itu aja. Ku dengar. Aku nyanyi. Tapi suara aku kalau roh bekerja nggak bagus. Nah, Dengar Yesus memanggil. ku dengar Yesus memanggil. Sambil doa, angkat beban itu. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Aku ikut Tuhanku. Haleluya. Nyanyi deh, nyanyi kamu nyanyi. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Aku ikut Tuhanku. Saya mau mengikut Dia. Saya mau mengikut Dia. Saya mau mengikut Dia. Saya mau mengikut Dia. Ikut Tuhan, ikut Dia. Yesus Tuhanku. Oke. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan berkat dan kutuk. Kami sudah mendengarkan banyak rancangan, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kami debu tanah, kami orang berdosa, kami orang lemah. Tuhan berikan belas pengasihan-Mu bagi kami semua. Sehingga kami diampuni atas segala dosa pikiran, perkataan. Kadang orang senang, kami tidak suka. Tuhan, Engkau rubah. Pada saat orang senang, kita senang. Karena kesenangan itu akan berpindah juga kepada kita. Terima kasih atas firman kebenaran-Mu. Beban-beban hamba tidak tahu. Tetapi semua sudah naikkan beban hidup. Tentang keluarga, tentang penyakit, tentang masa depan, tentang pekerjaan. Tentang anak-anak, tentang suami, tentang semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan boleh terjadi. Karena kami sudah melihat pada saat orang sedikit kami memanggil di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau kirimkan banyak bagi kami. Apapun persoalan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau selesaikan masalah mereka sehingga mereka semua pulang dengan damai sejahtera. Tinggallah di dalam hati dan pikiran kami. Kuduskan dan selamatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyi satu lagu untuk masuk dalam doa syafaat. Jadikanku rumah doa ya. Nomor 4. Nanti Mbak Ivon doa.
Itu ya. Sekalian berkat. Mungkin teman-teman ada yang sakit, kita mau titip doa untuk didoakan. Atau ada beban apa? Saya titip pesan bahwa jaga makan, cari makan yang baik ya. Jadi sekarang makanan itu karena teman-teman kita si Ria Ikma, stroke, si Bona meninggal. Aku lebih kakak jauh, tetapi Tuhan panggil karena kita jaga kesehatan kita dan kita pada saat kita tak berdaya, Tuhan Yesuslah kekuatan kita. Jadi dengan sungguh-sungguh terima Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau, maka berkat itu akan melimpah ya. Jadi semua apapun beban kita. Hah? Oh iya, ya. Ini kita nyanyi ini sekalian. Jadikan ke rumah doa sekalian persembahan ya. Jadi mungkin persembahan, terus kita nyanyi, terus masuk di dalam doa syafaat dipimpin oleh Pendeta Ivon. Ada yang mau titip beban? Mungkin kalau nggak ada pasca ya, kita pasca tanggal 3 tolong didoakan. Ada Pak Anies di sini yang jadi ketua pasca. Terus teman-teman kita ini supaya Tuhan memberkati mereka, berkat yang tadi ulangan 28 itu boleh masuk ke mereka. Dengar suara Tuhan, maka diberkati. Kalau tidak dengar, kutuk yang datang. Sisa kita pilih. Oke, persembahan dulu ya. Dan ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbahmu kuserahkan, kuserahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Kita Bintris, jadi mungkin Bintris pusat ada di daerah juga. Terus pasca tanggal 3, terus semua ini. Jadikan aku Tuhan doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Kami bisa hidup hingga saat ini karena anugerah-Mu ya Allah. Kami bisa bekerja juga karena anugerah dari Engkau saja. Kami bisa punya waktu dan kesempatan
Itu semua karena kasih karunia dari-Mu. Bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada saat ini. Biarlah Tuhan yang terus memampukan kami semua supaya dalam setiap langkah hidup kami bisa terus memuliakan nama-Mu. Lewat peran, lewat talenta, pekerjaan, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi, baik di tengah keluarga kami masing-masing, di dalam pekerjaan apapun yang Engkau percayakan, di dalam setiap pengalaman hidup kami. Tolong kami agar kami bisa terus memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Engkau yang tahu juga apa yang kami gumulkan dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Engkau juga yang menjawabnya seturut dengan waktu dan rencana-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk persekutuan ini, untuk Bina Rokris baik di pusat maupun di daerah-daerah. Biarlah Tuhan menyertai setiap pengurus yang Tuhan percayakan dalam tugas masing-masing. Biarlah melalui setiap hal yang direncanakan, dipersiapkan, bisa terus berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat. Kami teringat juga untuk kegiatan Paskah tanggal 3 mendatang. Biarlah Tuhan juga yang menyertai, memberkati segala persiapan yang dilakukan supaya sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan kami semua bisa semakin menghayati arti pengorbanan bahkan kebangkitan-Mu yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami selepas ini juga akan melanjutkan kehidupan kami masing-masing. Kami percaya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan hikmat dari Roh Kudus nantiasa hadir dalam setiap langkah hidup saudara, dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Oh ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Pendeta Ivon, ya Bu ya. Bu Pendeta Ivon untuk siang hari ini bisa bergabung bersama kami di Persekutuan Bina Rokris Kementerian Perindustrian. Seperti Ibu bisa lihat di sini banyak anak-anak muda ya. Anak-anak muda yang bergairah bukan ini? Bukan ya? Dian gimana Dian? Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya semua. Hari ini kita dikoordinir oleh Dirjen IKFT. Tapi sebelumnya saya masih ada ya, Intan di sini masih ada Intan? Masih ada kah Intan? Ya, Bu Mungkin Sirma. Intan bisa menyampaikan pengumuman dulu kali ya sebelum saya. Silakan Bu Intan. Baik, Shalom Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf hanya bisa hadir dalam Zoom. Terima kasih untuk IKFT karena telah melaksanakan ibadah dengan sangat baik, semuanya lancar. Untuk berikutnya di bulan depan itu kita Paskah di tanggal 2 atau 3 April, sehingga ibadah untuk April ditiadakan. Jadi ada lagi di bulan Mei, nanti dikoordinir oleh Sekjen. Begitu, Sekjen. Terima kasih. Oke, terima kasih Intan. Jadi bulan ini oleh IKFT, bulan depan kan Paskah ya, jadi tidak ada. Kemudian Setjen di sini yang hadir belum ada ya? Yolanda yang Biro Keuangan ya. Jadi nanti tolong dikoordinir ya Yolanda, tolong disampaikan juga ke teman-temannya untuk menyiapkan ibadah kita di bulan Mei. Nanti bisa koordinasi sama Intan untuk pelaksanaan teknisnya seperti apa. Itu dari sini kita sudah bisa lihat ya, di sini ada IKFT, ada KPAII, ada Ilmate, ada Itjen, kemudian BSKJI, Ilmate, dari Agro. Puji Tuhan bisa hadir semua di sini. Puji Tuhan. Sama teman-teman juga Bapak Ibu yang ada di Zoom. Ada Pak Gusti, terima kasih Pak Firman juga, ada Frans yang boleh hadir. Kemudian ada Pak Mangala, kemudian ada Bu Christine, ada Clara dari KPAI, ada Erik juga dari Pak Erik dari Poltek APP, dan dari Bu Dewita dari BSPJI Pekanbaru. Puji Tuhan, semoga ibadah siang hari ini memberkati Bapak Ibu semua, walaupun yang di online juga diberkati, kemudian yang di onsite juga, dan kita berharap nanti besok setiap hari Sabtu kita ada doa pagi ya Bu Erika ya. Sampai saat ini jumlahnya masih kurang dari 10.
Jadi teman-teman yang bisa hadir doa pagi, kita sama-sama membangun mesbah doa. Namanya juga membangun mesbah doa itu perlu usaha. Nggak bisa kita sekali jadi ya, kita seperti membangun gedung ini juga tidak bisa sekali jadi satu hari langsung jadi satu gedung ini. Tetapi kita perlu konsistensi, komitmen dari kita semua untuk bisa bersama-sama kita bangun mesbah doa. Kita berdoa buat tempat kita boleh bekerja ya hari ini. Saat ini kita boleh memiliki pemerintahan yang saat ini sudah terpilih ya tanggal 20 Maret kemarin. Sehingga kita juga mau dukung doa untuk rekan-rekan kita semua. Mungkin itu tambahan dari saya, tapi kita juga dukung doa ya Pak Anies. Boleh Pak Anies berdiri. Pak Anies ini dari KPAI, ini ketua Paskah kita boleh tepuk tangan. Kita doakan, memang sangat mepet teman-teman semua, tanggal 3 April. Itu berarti 1,5 minggu ya. Dari beberapa dari kita ada yang akan melayani di hari Rabu tanggal 3 April 2024, seminggu sebelum libur lebaran ya. Jadi kita harapkan semuanya bisa saling backup, saling membantu, kita sukseskan semua. Bukan seperti acara rutinitas ya, kita rindu di dalam Paskah nanti, di perayaan Paskah nanti kita mengerti bagaimana besarnya kasih Tuhan buat kita semua. Kalau kita tidak ditebus oleh darah Tuhan Yesus buat kita semua, kita tuh mungkin udah pasti akan binasa. Terpisah selamanya dengan Allah Bapa kita dalam kematian kekal. Itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin boleh Pak Inspektur, Pak Eko, mungkin boleh ada tambahan Pak Eko? Enggak ada ya Pak. Oke, Pak Mangasi ada yang mau disampaikan Pak? Oke. Pak Anies ada yang mau disampaikan Pak Anies? Oh ada, silakan Pak Anies, boleh Pak maju ke depan Pak, biar teman-teman juga boleh saling ini Pak. Yang salaman dulu sama Pak Pendeta. Maaf Pak, boleh di ini saya dijepit. Di mana aja bisa Pak? Ya, betul. Silakan Pak. Terima kasih Kak Sirma. Yang pertama saya sapa dulu Bapak, Ibu dan teman-teman yang melalui Zoom. Terima kasih sudah hadir di dalam ibadah ini. Saya juga jarang-jarang hadir, tapi kali ini saya hadir. Terima kasih teman-teman semua. Tadi Ibu Erika, kira-kira kita baru 5 tadi, terus Ibu Erika bilang akan bertambah terus, dan ternyata betul, hampir penuh ini ruangan. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu. Ya, saya kali ini ditunjuk Pak Ketua Bin Roh Kris mengkoordinir Paskah kita. Memang rencananya tanggal 3 April besok. Saya baru ditunjuk minggu lalu ya. Ya, ini memang kesannya terlalu cepat, waktunya singkat, tapi kalau kita yakini bahwa ini pekerjaan Tuhan, pasti berjalan dengan baik. Ya, jadi ada beberapa teman-teman, memang penyediaannya tidak banyak. Ya, ada beberapa teman-teman yang kita sudah tunjuk untuk terlibat dalam kepanitiaan ini. Sebetulnya sih bukan panitia, namanya tim kerja Ibu Pendeta ya. Tim kerja karena hanya beberapa orang. Dan memang ibadahnya tidak terlalu, hanya ibadah saja, tidak ada perayaan, tidak ada door prize, ya begitu. Ya, jadi ibadahnya sederhana saja, makanya tim kerjanya juga sedikit saja. Sudah ditentukan dari Pak Ketua Bin Roh Kris bahwa tanggal 3. Nah, rencana panitia mulai hari ini kita akan rapat, ya. Baru rapat kedua kali ini, baru pertama kemarin tanggal berapa itu ya? Ya, jadi ini rapat kedua, nanti rapat ketiga tanggal 28. Saya jadwalkan tanggal 29, ternyata tanggal 29 itu hari libur, tanggal merah ya. Jadi tanggal 28. Itu nanti tanggal 28 kita sudah final check semua kesiapan-kesiapan.
tanggal 2 kita gladi bersih ya di ruang Garuda. Tanggal 3 ibadah Paskah ya. Jadi itu saja. Mungkin teman-teman melihat saya, kok Bapak ini baru kali ini saya lihat mukanya ya. Ya, memang saya di KPA ini baru 1 tahun. Saya datang bulan Juni 2022. Saya dari Balai Kimia. Di sini mungkin ada Pak Mengala dan mungkin ada teman-teman yang lain. Ya, saya dari Balai Kimia. Sebelumnya di Balai Kimia saya di Balai Ambon. Saya lihat tadi ada Balai Ambon. Ya. Salam kenal untuk Balai Ambon ya. Saya alumni dari sana. Kira-kira begitu saja. Ibadah kita nanti memang online dan offline ya. Jadi teman-teman dari Satker daerah bisa mengikuti nanti tanggal 3 ya. Ya, kira-kira itu saja. Dan saya lihat memang ini wajah-wajah muda-muda semua Kak ya. Jarang yang sudah senior seperti saya ini. Ya, semuanya muda-muda, puji Tuhan. Teman-teman kita inilah yang menjadi generasi penerus ya di Binro Kris ini. Kalau kami ini, saya dengan Ibu Erika sudah ya sudah hampir purna bakti. Iya. Ya, kira-kira itu saja perkenalan kita hari ini. Dan selesai ibadah ini kami akan rapat. Dan siapa aja yang mau ikut boleh buka ya. Ya, Nah, nanti ada ya. Iya juga. Jadi mari kita semua doakan supaya acara Paskah kita nanti tanggal 3 diberkati Tuhan dan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih. Ya. Makasih Pak Anies. Mau ngambil itunya Pak, mic-nya sebentar Pak. Oh iya. Mic-nya masih belum otomatis terlepas. Terima kasih Pak Anies untuk pesan-pesannya. Kita dukung doa ya Bapak Ibu, teman-teman semua untuk pelaksanaan Paskah kita di tanggal 3 April. Tolong siapkan waktu. Mungkin memang ada yang sudah ada jadwal dinas, mungkin jika bisa diundur atau dimajukan, kita sama-sama hadir di tanggal 3 April jam 2 sampai jam 4 atau setengah 4 ya. Ini koordinator acaranya ada Patia di sini, nanti Patia yang akan membuat semuanya, rundown-nya. Semoga teman-teman semua bisa sama-sama hadir. Itu mungkin tambahan dari saya. Silakan Bu Erika untuk Mungkin sudah ya, ibadah kita akan berakhir, tapi kita nyanyi Bapak terima kasih Tuhan telah pimpin kita mulai dari awal sampai selesai. Jadi mungkin nanti Pak Anies mau lanjut silakan. Kondisinya begini, tetapi kita anak-anak Tuhan ini dikasih kesempatan untuk kita mengisi dan melengkapi yang kurang-kurang itu. Jadi jangan, bukan karena nama saya, jangan. Lakukan, Tuhan bilang, dengarkan suara Tuhan. Tadi Tuhan memanggil kita. Tuhan sudah kasih firman, lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan lari karena apa yang ikut kutuk. Ya, ingat, kita nyanyi Bapak terima kasih. Tuhan telah pimpin kita, ada damai sejahtera. Kalau belum ada, minta Tuhan yang hadir ya. Oke. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Kita doa ya, aku yang doa tutup. Terima kasih semua telah berakhir Tuhan. Tapi satu yang kami minta, firman-Mu hidup dan tinggal dalam hati kami. Dan Tuhan sendiri merubah kami sesuai apa yang Tuhan mau. Kuduskan kami, berkati kami, taruh damai sukacita. Dan Tuhan Yesus berikan Roh-Mu hidup dan menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kami semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian ibadah pada siang hari ini.
Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom, juga terima kasih untuk kehadirannya. Ditunggu untuk doa pagi besok dan ibadah kita selanjutnya. Terima kasih Pak Mangala, Frans, Pak Gusti, Mbak Terima Ivon, Pak kasih Bu Sema. Firman. Iya Pak Gusti, Clara, terima kasih Mbak Dewita sama Pak Erik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Izin live ya, terima kasih. Izin live.